Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang translasi mata uang asing yang beranggotakan saya sendiri, Intan Sarafina, NIM 181010210066, dan yang kedua Muthoyib, NIM 181010210081, dan yang terakhir Muhammad Irham Maulana, NIM 181010210103. Pengertian dari translasi mata uang asing. Translasi mata uang asing adalah proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Translasi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global. Dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan. Latar belakang dan terminologi. Latar belakang dan terminologi translasi mata uang asing berbeda dengan konversi mata uang asing. Translasi hanyalah perubahan satuan unit moneter, seperti halnya sebuah neraca yang dinyatakan dalam pound Inggris disajikan ulang ke dalam nilai ekuivalen dolar. Tidak ada pertukaran fisik yang terjadi dan tidak ada transaksi terkait yang terjadi seperti bila dilakukan konversi. Terkadang sulit dibedakan antara konversi dan translasi, oleh karena itu penting untuk mengetahui teorinya agar dapat membedakan dalam praktiknya. Jika nilai tukar mata uang asing relatif stabil, translasi mata uang asing keuangan tidak akan sulit daripada mentranslasikan rinci atau kaki terhadap pendanaan metrik tersebut. Bagaimanapun nilai tukar tidak pernah stabil. Sistem keuangan pada kebanyakan negara industri sangat bebas dalam menentukan nilai mereka sendiri pada pasar saham. Perusahaan di Indonesia tidak hanya melakukan transaksi dengan perusahaan lokal, akan tetapi juga melakukan transaksi internasional, bahkan ada yang membuka cabang di negara lain ataupun melakukan merger dengan perusahaan luar negeri, sehingga diperlukan pengetahuan mendalam mengenai translasi dan konversi. Efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif translasi mata uang asing. 3 kurs translasi yang digunakan untuk mentranslasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik, yaitu 1. Kurs saat ini, yaitu kurs saat ini yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, kurs historis, yaitu translasi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Dan yang terakhir, kurs rata-rata, yaitu nilai rata-rata biasanya atau dengan pembobotan baik pada kurs historis atau saat ini. Metodologi translasi mata uang asing. Yang ke-1 yaitu metode nilai tukar tunggal. Metode ini mengaplikasikan nilai tukar tunggal, harga penutupan atau harga saat ini. Dan yang kedua, metode nilai tukar ganda. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang ke-1 metode kuren non-kuren. Pada metode kuren momen, aset lancar yang dimiliki anak perusahaan pada saat itu. Yang kedua, metode moneter non-moneter. Metode moneter non-moneter juga menggunakan skema klasifikasi neraca untuk menentukan nilai tukar mata uang asing yang sesuai. Dan yang terakhir, metode kurs sementara.
Dengan metode kurs sementara, translasi mata uang asing tidak mengubah sifat sebuah item yang dihitung. Hal tersebut hanya mengubah unit perhitungan saja. Pada metode kurs sementara, item moneter seperti kas, piutang, dan utang ditranslasikan dalam kurs nilai saat itu. Item non-moneter ditranslasikan pada kurs yang menjadi dasar perhitungan awal. Secara spesifik, aset yang dihitung harga perolehannya pada laporan dengan mata uang asing ditranslasikan pada kurs historis. Yang selanjutnya yaitu efek laporan keuangan. Kegiatan operasional yang memberikan keuntungan sebelum transaksi mata uang asing mungkin akan mengalami kerugian atau keuntungan yang menurun setelah transaksi mata uang asing. Adapun beberapa keuntungan dan kerugian translasi mata uang, yaitu 1. Penangguhan. Beberapa analisis tentang penangguhan dengan dasar bahwa nilai tukar tidak akan berbalik dengan sendirinya, bahkan jika terjadi penyesuaian karena nilai tukar. Penangguhan dalam memprediksi perubahan nilai tukar adalah tugas yang paling sulit. Yang kedua, penangguhan dan amortisasi. Beberapa perusahaan menangguhkan keuntungan dan kerugian, serta mengamortisasi penyesuaian melebihi umur manfaatnya pada masa item neraca terkait. Pendekatan semacam ini terkadang dikritik dengan dasar teori dan praktik. Yang ketiga, penangguhan sebagian. Pilihan ketiga dalam akuntansi untuk keuntungan dan kerugian hasil transaksi mata uang asing adalah dengan mengakui kerugian segera saat terjadi. Akan tetapi, pengakuan keuntungan hanya jika terrealisasi. Yang terakhir adalah tidak ada penangguhan. Pilihan laporan akhir yang dilakukan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia adalah untuk mengenali secara cepat mengenai keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing dalam laporan laba rugi. Sejarah pengembangan akuntansi translasi mata uang asing. Praktik akuntansi translasi telah berkembang dari waktu ke waktu sebagai jawaban atas kompleksitas operasi multinasional yang meningkatkan dan perubahan sistem moneter internasional. Untuk memberikan beberapa sudut pandang sejarah terhadap status akuntansi translasi yang ada sekarang, berikut ini narasi singkat mengenai inisiatif pelaporan keuangan di Amerika Serikat yang mewakili pengalaman di negara-negara lain. 1. Sebelum tahun 1965, Accounting Research Bulletin atau ARB nomor 4 kemudian diperbarui dengan ARB nomor 43 mendorong menggunakan metode kini non-kini. Keuntungan atau kerugian transaksi langsung dimasukkan ke dalam laba. Keuntungan atau kerugian transaksi bersih saling dihapuskan selama periode berjalan, sedangkan untuk kerugian transaksi bersih ditangguhkan dalam penundaan neraca dan digunakan untuk menghapus kerugian transaksi pada masa mendatang. Yang kedua, pada tahun 1965 sampai 1975, Bab 12 ARB nomor 43 memperbolehkan pengecualian tertentu atas metode kini non-kini dalam keadaan tertentu. Persediaan dapat ditranslasikan berdasarkan kurs historis. Utang jangka panjang yang ditimbulkan karena pembelian aktiva jangka panjang dapat ditranslasikan berdasarkan kurs ini. Setiap perbedaan akuntansi yang disebabkan oleh penyajian ulang utang diberlakukan sebagai bagian dari biaya perolehan aktiva. Mentranslasikan seluruh utang dan piutang dalam mata uang asing berdasarkan kurs diperbolehkan setelah accounting principle board option. Yang ketiga yaitu pada tahun 1975 sampai 1981, FASB mengeluarkan FAS nomor 8 yang kontroversial. Pada tahun 1975,
mengubah praktik di Amerika Serikat dan praktik sejumlah perusahaan asing yang menggunakan GAAP Amerika Serikat karena mengharuskan penggunaan metode translasi temporal, penggunaan keuntungan, penangguhan keuntungan dan kerugian translasi tidak diperbolehkan lagi dan harus diakui dalam laba selama periode perubahan kurs nilai tukar. Reaksi perusahaan terhadap FAS nomor 8 beraneka ragam. Beberapa pihak mendukung dasar teori yang digunakan, sedangkan yang lain mengecam karena distorsi yang dapat ditimbulkan dalam laba perusahaan yang dilaporkan. Yang keempat, pada tahun 1981 sampai saat ini, FASB mempertimbangkan kembali FAS nomor 8 dan setelah melalui banyak pertemuan publik dan 2 draft sementara, menerbitkan Statement of Financial Accounting Standards nomor 52 pada tahun 1981. Praktik translasi di negara-negara lain. Translasi mata uang asing telah diterapkan di beberapa negara seperti Inggris. Laporan keuangan harus disesuaikan terlebih dahulu pada level harga saat itu, lalu ditranslasikan menggunakan kurs saat ini. Yang kedua yaitu Jepang. Kurs saat ini pada semua kondisi dengan penyesuaian translasi mata uang asing yang diperlihatkan pada neraca dalam ekuitas memegang saham. Dan yang ketiga Amerika Serikat, menggunakan metode kurs sementara. Transaksi mata uang asing. Perbedaan karakteristik pada transaksi mata uang asing adalah perjanjian yang dipengaruhi oleh mata uang asing. Oleh karena itu, transaksi mata uang asing akan muncul saat perusahaan membeli atau menjual produk yang pembayarannya menggunakan mata uang asing atau juga saat pinjam-meminjam dengan mata uang asing. 1. Perspektif transaksi tunggal. Pada transaksi tunggal, penyesuaian nilai tukar dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap pembukuan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perjanjiannya merupakan kejadian tunggal. Yang kedua, perspektif transaksi ganda. Pada perspektif transaksi ganda, penerimaan piutang karena mempertimbangkan kejadian yang terpisah dari penjualan yang memberikan tambahan pendapatan. Dalam ilustrasi sebelumnya, penjualan ekspor dan piutang berhubungan akan dicatat dalam nilai tukar pada saat itu. Baik, selanjutnya yaitu kriteria mata uang fungsional. Yang pertama, mata uang lokal sebagai mata uang fungsional. Arus kasnya menggunakan mata uang lokal dan tidak berpengaruh terhadap arus kas. Harga jualnya sangat tidak peduli dengan tingkat perubahan nilai tukar dan diatur oleh kompetisi lokal. Lalu harga pasarnya kebanyakan pada negara adidaya dan menggunakan mata uang lokal. Anggaran biayanya sering terjadi pada daerah lokal. Lalu keuangannya menggunakan mata uang lokal dan dilayani oleh operasional lokal. Lalu yang terakhir, internal perusahaannya jarang dan tidak ekstensif. Selanjutnya gambaran standar nomor 52 atau standar akuntansi internasional 21. Yang pertama yaitu translasi pada saat mata uang lokal adalah mata uang fungsional. Prosedur yang digunakan saat ini adalah seluruh aset dan kewajiban asing yang ditranslasikan terhadap dolar menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal-tanggal neraca. Akun modal ditranslasikan pada kurs historis. Selanjutnya, pendapatan dan beban ditranslasikan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada waktu translasi. Walaupun nilai tukar rata-rata tambahan dapat digunakan untuk kelayakan. Lalu yang terakhir, keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam komponen ekuitas gabungan pemegang saham yang terpisah. Penyesuaian nilai tukar tersebut tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi hingga operasional luar negeri. Telah terjual atau investasi telah diputuskan tidak bernilai. Yang kedua, translasi pada saat mata uang induk perusahaan adalah mata uang fungsional. Prosedur yang saat ini digunakan yaitu
Yang pertama, aset dan kewajiban moneter serta non-moneter bernilai pada harga pasar saat itu ditranslasikan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat laporan keuangan. Item non-moneter lainnya dan modal ditranslasikan pada kurs historis. Selanjutnya, pendapatan dan beban ditranslasikan menggunakan nilai tukar rata-rata untuk periode kecuali item yang berhubungan dengan item non-moneter yang ditranslasikan menggunakan kurs historis. Lalu yang terakhir, keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing direfleksikan dalam pendapatan lancar. Lalu yang ketiga, translasi pada saat mata uang asing adalah mata uang fungsional. Usaha gabungan asing mungkin akan tetap mencatat pembukuannya. Dalam satu mata uang asing, saat mata uang asing fungsionalnya adalah mata uang asing lain. Dalam situasi ini, laporan keuangan akan dihitung ulang dari mata uang lokal ke dalam mata uang fungsional atau metode kurs sementara, lalu ditranslasikan ke dalam dolar Amerika Serikat menggunakan metode kurs saat ini. Lalu selanjutnya, translasi mata uang asing dan inflasi. Hubungan terbalik antara tingkat inflasi sebuah negara dengan nilai eksternal mata uangnya telah ditunjukkan secara empiris, sehingga penggunaan kurs saat ini untuk mentranslasikan biaya aset non-moneter yang bertempat dalam kondisi yang cenderung berinflasi akan menghasilkan padanannya mata uang domestik jauh di bawah nilai aslinya. Kesimpulan, translasi mata uang asing adalah pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Metodologi dalam translasi mata uang asing yaitu yang pertama, metode nilai tukar tunggal, kedua, metode nilai tukar ganda, ketiga, metode current dan non-current, empat, metode moneter dan non-moneter, yang kelima, metode kurs sementara. Translasi mata uang asing terus berkembang di berbagai negara, serta telah banyak praktik-praktik translasi mata uang asing di berbagai belahan dunia, seperti di Indonesia, Amerika, Inggris, dan lainnya, yang secara teori merupakan transaksi yang kompleks. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.